Hello, welcome back to Ijong Podcast. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan yang lagi dengerin mudah-mudahan selalu berikan rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan lagi nyantai-nyantai aja ya. Yang lagi di jalan, lagi macet-macetan, gue temenin sambil ngedengerin cerita gue. Dan yang lagi santai di rumah sama pacar atau sendiri, ya sambil selonjoran nikmatin kopi lah, biar nyantai, gak usah ya serius-serius amat lah, ngedengerin slow aja gitu. Sebelum masuk ke topik utama, gue pingin cerita dulu. Di antara yang ngedengerin ini pasti tau lah, kadang-kadang kalian nggak munafik lah kalau dikasih hadiah itu senangnya minta ampun gitu sama pacar lo. Tapi tahu gak sih, biasanya biasanya ini mah ya, biasanya yang gua tangkep, kalau lu dikasih sesuatu sama pasangan lu atau sama pacar lu, itu ada sesuatu kode loh. Bukan kode etik ya, maksud gua kode etik mah dalam hukum etika bisnis aja. Ini tuh dalam kayak gini, kode, ada something yang sebenarnya antara pasangan lu pingin ngasih sesuatu ke lu, sesuatu penjelasan, cuman dia berikan melalui hadiah kayak gitu. Nah, di sini gue cuma pengen ngejelasin ini menurut persepsi gue ya. Gue banyak banget ngalamin kayak gini. Jadi gue punya mantan pacar dulu ya. Mantan pacar sama, kita berdua sering ngasih hadiah. Ya nggak menentu, bahkan nggak hanya ulang tahun ya, atau bahkan nggak hanya kayak lagi anniversary. Ini tuh kayak cuma lagi hari biasa ngasih kado, atau lagi pengen ketemu ngasih kado. Nah, itu tuh ada maksud lain, Bray. Serius. Jadi kalau di mantan pacar gue itu adalah intinya, kalau dia udah ngasih sebuah hadiah, entah barang atau entah uh, puisi atau apa, mereka tuh biasanya pingin lebih dimengerti, pingin lebih kayak, kalau gue nanti manja lu nggak boleh marah, atau kalau nanti gue lagi marah-marah sama lu nggak boleh ngebentak balik, atau lu nggak boleh ikut marah lagi kayak gitu, bre. Gue nangkapnya itu soalnya pernah ada yang keceplosan, dan ini jahat sih dalam suatu pacaran gitu lah istilah gue. Keceplosannya gini, kamu tuh ya, ini karena besoknya waktu itu lagi berantem, terus abis itu mantan pacar gue ngomong, udah dikasih hadiah, aku tuh pinginnya pas aku ngasih hadiah ke kamu, kamu tuh ngerti, kamu tuh tahu aku tuh pingin dimanja, aku tuh pingin istilahnya kalau lagi marah-marah nggak usah dimarahin atau nggak usah dijutekin. Nah, ini gue baru ngerti, bray, ternyata ada something lain di balik sebuah hadiah. Ada something lain yang ternyata nilainya besar gitu dari sebuah hadiah. Kirain gue hadiahnya doang yang nilainya besar, nggak taunya inti penjelasan dari hadiah itu yang besar. Aduh, ada-ada aja ya. Zaman sekarang tuh macam-macam modus tuh, anjir, itu masuk modus juga tuh. Modus-modus yang kita nggak nyangka gitu loh, pasangan bisa kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke topik utama ya. Topik gua kali ini adalah mengenai sebuah tema, yaitu temanya tentang hubungan. Kenapa hubungan? Karena di sini gue punya persepsi berbeda antara pasangan dengan pacaran. Nah, dalam sebuah hubungan itu ada dua tipe menurut gue, itu pasangan dan pacaran, dan itu punya pemikiran beda-beda menurut gue gitu, karena mereka punya poin yang masing-masing, atau mereka punya istilahnya uh, arti kejelasan kaidahnya masing-masing. Dari lu milih antara di hubungan itu pacaran atau pasangan kayak gitu, bray. Oke, selengkapnya bakal gue ceritain
tema gue tentang hubungan kali ini. Stay tune terus di Ijong Podcast. Kalau udah ngomongin tentang pasangan, itu menurut gue definisinya udah berat ya. Karena di sini titik poinnya itu udah seperti komitmen. Dalam persepsi gue, pasangan dengan pacaran itu berbeda. Kenapa gue bisa bilang berbeda? Karena pada dasarnya kalau pacaran itu mereka masih bermain-main dalam suatu hubungan. Tapi kalau udah ngomong kita menjadi sepasang, berarti kita harus siap dengan komitmen yang kita udah bangun atau udah kita komunikasiin, berjanji dengan hal itu dengan pasangan kita. Ya bisa dibilang kalau udah ngomongin pasangan itu tuh kayak lu lihat sepasang burung merpati yang terbang bareng, yang kemana-mana selalu beriringan. Ya seperti itu pasangan ibaratnya ya. Dan terkadang karena pasangan itu ya lo harus siap terima apapun, Bray. Kayak lo terima nggak sukanya dia, baiknya dia, buruknya dia, bahkan kenakalan yang dia buat. Karena di sini bedanya adalah ada banyak orang yang kalau dia udah nggak bisa apa yang lo inginin, atau dia udah nggak bisa jadi apa yang menurut lo baik, lo tinggalin. Di sini gue cuma mau ngasih tahu bahwa untuk sebuah pasangan hal itu udah berbeda. Dimana kalau dia berbuat buruk kepada salah satunya, maka salah satunya harus kuat, harus bisa ngimbangin. Karena bisa dibilang mereka udah punya toleransi hidup ya, satu sama lain harus bisa saling komunikasiin. Gue yakin kok kalau emang itu udah jadi pasangan, pasti mereka pasti suka nggak suka, mau nggak mau, pakai hati. Karena beda banget sama yang namanya pacaran. Karena beberapa yang gue alamin kalau pacaran, ini di diri gue ya, gue jarang banget pakai hati. Karena pacaran adalah sebuah hubungan dimana lu cuma saling support, saling ada satu sama lain, tapi lu belum mau mengerti tentang hubungan lu tuh kayak gimana. Gue yakin kok yang ngedengerin nanti ada kok fasenya atau masanya di saat lu tuh harus jadi pasangan dan lu udah komitmen dengan hal itu. Iya, bahkan pasangan kayak gini mereka udah tahu apa yang mereka lakuin, apa yang mereka komitmenin, dan siap terima apa adanya. Gue mulai ngerasa bahwa hubungan gue ini adalah sebuah pasangan di saat gue udah bisa berkomitmen, di saat gue udah tahu rasa sakitnya seperti apa, dan di saat gue udah tahu rasa senangnya itu sampai di titik mana. Jadi
kalau di gue ya, gue harus udah punya titik-titik yang memang bisa dibilang itu poin acuannya gue. Contoh, kayak gini, di saat lu lagi sedih, di saat lu lagi terpuruk, gue itu punya takaran atau maksimalnya lah, bisa dibilang buat pasangan gue itu takarannya di mana ya, di saat dia sudah mencapai masa-masa yang sulit sama gue, masa-masa di mana gue lagi terpuruk. Ya itu gue udah ada, makanya kenapa gue udah bisa berkomitmen sama pasangan gue yang sekarang. Kalau dulu-dulu mah ya gue minta maaf sih sama orang-orang yang dulu, tapi itu sebuah pengalaman menurut gue. Karena ya sebuah hubungan itu pasti ada yang menjadi kenyataan, ada yang cuman bisa dibilang ya selesai di situ aja. Tapi gue yakin mereka yang selesai di situ aja, mereka itu punya pengalaman atau bisa dibilang ilmu atau manfaat yang bakal dia dapat di kehidupan selanjutnya dengan orang lain. Sedih sih sedih pasti kalau bisa dibilang bahwa lu harus berakhir hubungan lu dengan seseorang yang menurut lu mungkin itu udah hubungan spesial, udah bukan pacaran lagi, tapi kandas di situ aja. Sekarang gini Bray, gue mau kasih tahu sama lu, kalau hubungan yang lu bilang hubungan toksik sama pasangan lu, mungkin banyak banget di luar sana yang udah dari zaman kapan tahu, udah dari dia masih muda dan sekarang kakek nenek, dia tahu kok hubungan mereka pun toksik. Mereka sering berantem, hal-hal kecil diributin, hal-hal yang nggak ada manfaatnya dijadiin harus bermanfaat gitu. Nah, kalau bisa dibilang poin utamanya dari hubungan yang toksik menurut gue adalah lu harus saling ngerti. Lu dengan pasangan lu harus tahu dimana saat lu harus berjuang, dimana saat lu itu mulai, dalam arti mulainya itu adalah kayak gini, di situ lu harus nurunin ego lu, nurunin ego, siap terima meskipun itu kesalahan dia. Pasti banyak yang nanya, pasti pertanyaannya banyak kayak gini, tapi bang, gue udah berusaha bang, gue udah coba semaksimal mungkin bang, tapi tetap aja kita berantem mulu bang. Iya bang, gue juga sering berantem, padahal hubungan gue yang tadinya lagi ketawa-tawa terus jadi emosian. Nah, ini Bray, gue kasih tahu, gue juga ngalamin sama kayak lu semua. Gue ngalamin di saat fase itu, dan susahnya buat menahan ego bahwa itu salahnya dia bukan salahnya kita. Tapi di sini balik lagi Bray, yang berjuang bukan dia doang, yang berjuang juga kita. Kalau menurut lu di sini lu doang berjuang dan dia nggak berjuang, salah. Kenapa? Kalau lu tahu hatinya dia seperti apa, pasti lu udah mikir, pasti lu udah bisa istilahnya mencoba untuk pelan-pelan nurunin ego lu. Itu kalau lu tahu. Tapi kalau lu nggak tahu ya pasti lu egois lah di situ. Lu merasa diri lu paling benar. Makanya kenapa banyak orang-orang yang berpikir hubungan dia toksik. Ya makin banyak dan ramai juga sih yang di sosial media yang dia menceritakan hubungan dia toksik sama pasangannya, hubungan dia cuman berantem doang, hubungan dia bermodalkan apa ya,
kayak permainan hubungan yang nggak serius, hanya sebuah status. Nah yang kayak gitu Bray, yang kayak gitu yang menurut gue ya, coba deh lu pikirin lagi. Kalau lu emang nggak mau dibilang hubungan lu toksik sama hati lu, coba lu buat merubah ego lu, merubah ego yang dimana ego lu lebih besar di situ bilang bahwa lu benar sendirian dan dia pasti salah. Kalau dia nggak mau minta maaf, berarti memang dia nggak terbaik buat, ya buat lu lah istilahnya, pasti gitu. Nah harusnya jangan kayak gitu Bray. Yang di sini yang bagusnya adalah di saat dia nggak mau minta maaf, di saat dia besar juga egonya, di saat dia berpikir dia lebih baik daripada lu, di situ lu coba cari celahnya, lu ngomong sama pasanganmu, lu ngomong maunya seperti apa. Kayak gini deh, gue lagi cari pemikiran gini, lu maunya seperti apa gitu kasarnya ya. Kalau hubungan kita stuck di sini aja, di circle ini aja, berantem aja, kita nggak akan maju, kita nggak akan bisa sampai merit, kita nggak akan bisa nyenengin orang-orang di sekitar kita. Jangankan nyenengin orang, nyenengin diri kita aja nggak bisa. Biasanya itu bikin pasangan kita tuh berpikir, apalagi kalau udah kayak gini, biasanya pasangan kita tuh berpikir kalau udah ngomongin tentang, kamu tahu nggak sih kalau misal kita berantem begini, nantinya pas udah merit, udah punya anak, kepikiran nggak ya nanti anak kita bakal ngomong kayak gimana gitu, atau anak kita bakal berpikir seperti apa ya tentang kita. Yang kayak gitu Bray, biasanya pasangan lu itu pasti bakal ngerti, bakal berpikir, dia pasti berpikirnya nggak pakai rasional lah, pakai hati. Dia bakal berpikir, oh iya ya benar juga, kalau gua berantem apalagi pas married, ya gimana dengan hubungan gua nanti sama anak-anak gua ya di saat gua punya anak gitu. Dan apa jadinya ya hubungan yang kayak gitu-gitu aja. Ada yang mikir kayak gitu, tapi ada yang berpikir gini, ah biarin lah dia ngomong kayak gitu, masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja deh, lagian juga masih pacaran. Nah kalau ada pasangan lu yang kayak gini, yang bersikap acuh nggak acuh tentang hubungan, coba deh lu perdalamin pasangan lu dan lu yakinin sama diri lu sendiri, siap lu nerima dia nantinya kalau dia emang istilahnya emang bersikap ya udah nggak mau ngedengerin, cuman mau didengerin. Itu biasanya sering sih terjadi juga sama hubungan yang mereka yang udah umur 60 atau umur 50-an juga ada, karena disitu masanya ego lagi tinggi juga sih. Ego lu lagi sama-sama keras sama pasangan lu, maunya di ngertiin tapi nggak mau ngerti, ya yang ada berantem mulu gitu. Nah di situ biasanya lu sama pasangan lu harus bisa ngerti, apalagi yang udah hubungannya lama, pengalamannya lama, pasti ya lebih tahu lah harus seperti apa yang dijalanin ya kayak gitu. Kalau gue ya, gue tuh sering berpikir gitu, ini gue posisi gue sama pasangan gue ya sama kok, gue sama pasangan gue juga sama, nggak mau saling ngalah, maunya menang sendiri, maunya di apa ya, di manja lah istilahnya, terus maunya dia yang minta maaf karena itu salahnya dia. Gue gitu kok sama pasangan gue, cuman gue sering ngasih istilahnya kayak pemikiran gitulah ke pasangan gue, kalau kamu kayak gini mau sampai kapan hubungan kita yang berada di posisi yang circle-nya berantem, circle-nya nggak bisa berdamai. Atau bahkan gue juga ngalamin fase dimana
lagi seneng nih terus tiba-tiba berantem, karena pasangan gue emang tipikalnya mood swing kan. Jadi gue harus ngertiin dia, gue kasih sedikit pelan-pelan omongan-omongan atau pembicaraan yang nyentuh ke hati dia. Kalau lu emang tahu pasangan lu dan lu tahu cara nge-guide pasangan lu, pasti lu tahu lah yang nyentuh hati dia kayak gimana. Dan biasanya yang nyentuh hati itu juga yang bisa bikin pasangan lu luluh. Dan by the way, kalau ngomongin soal tentang kayak zaman sekarang nih ya, banyak banget yang mereka putus terus di sosial media mereka ngomong hubungan dia toksik lah, salahnya dia lah, salahnya si ini lah, atau dia selingkuh lah, atau si ini selingkuh lah. Harusnya kita sebagai pendengar bisa lebih selektif menurut gue ya. Kenapa? Karena kita cuma dengar dari satu pihak, kita nggak tahu pihak lainnya. Di situ kita ngejudge yang pihak lainnya selalu bersalah. Kasihan si Bray, gue kasihan banget yang di sosial media seperti itu, dan banyak banget malah teman-teman yang ngedukung. Dan jujur ya Bray, temen itu berpengaruh loh, sangat besar berpengaruh dalam hubungan lo. Kenapa? Jujur kalau untuk lo yang masih pacaran itu berpengaruh besar, tapi kalau lo udah yang mau berpasangan, orang tua berpengaruh. Ini gue ngomongin yang berpacaran lo ya. Kenapa teman itu berpengaruh? Temen itu ibaratnya itu udah kayak hakim, udah kayak istilahnya aparat negara lo lah. Kenapa? Mereka yang ngedengerin lu cerita, nanti mereka yang ngambil keputusan, bukan lu. Kebanyakan kayak gitu, serius, gue gak bohong. Kebanyakan adalah di saat lu cerita, udah bener nih lu ceritanya sama temen lu, tapi kan yang tahu hubungan lu bukan temen lu, yang tahu hubungan lu ada lu sama pasangan lu. Itu yang selalu salah untuk diambil pemikirannya. Sebenarnya kayak gitu sih. Ini gue selalu nekanin ke kalian semua. Jujur gue awal juga sama kayak gini, dan gue ngerasa ini tuh salah. Seharusnya ya kalau kita mau selesain dengan hati dingin, mungkin kita bisa diam sementara tanpa cerita ke orang lain atau orang ketiga, karena itu fatal banget. Akibatnya ya kita gak akan bareng-bareng, dan akhirnya kita menyesal. Menyesalnya adalah, oh ternyata omongan teman gue salah ya, dia tuh baik. Oh ternyata omongan temen gue itu nggak ada manfaatnya, dia tuh nggak seperti apa yang temen gue omongin. Nah yang kayak gitu Bray, gue sering banget dulu tuh ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Dan jujur ya, gue tuh ngerasa sebenarnya salah sih cerita ini ke teman-teman gue. Gue dulu tipikal yang kalau ada apa-apa berantem sama pacar gue bakal cerita ke temen gue. Nah temen gue ini pasti kan ngasih wejangan lah, ngasih masukan. Nah biasanya nih temen tuh istilahnya positif pro nya ya ke kita, bukan dilihat dari dua sisi. Ini salahnya. Pasti banyak kan mereka ngomong gini, ya udahlah lu mah sering berantem sama dia, gue denger banget, lagian dia juga gue denger dari lu. Nah ini teman-teman suka ngomong kayak gini, gue denger dari lu dia itu sering kayak gini 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 sama lu, udahlah tinggalin aja, gak usah sama dia, cari yang lain, pilih orang lain. Dia belum bermanfaat buat lu, dia belum bersikap baik buat lu. Itu yang salah. Seharusnya namanya temen, dia harus bisa melihat dua sisi. Dan gue lebih better memilih temen ya. Kalau lu yang ngedenger ini, lu kalau punya temen yang kayak gini ngomongnya, ya udahlah, santai sih, lu berantem paling nanti juga balik lagi. Nah gue lebih seneng yang kayak gitu. Kenapa? Dia mikir dua sisi. Dia mikir ya udah lu berantem kecil, udahlah happy dulu aja sekarang, nanti lu balikan lagi. Dibandingkan teman-teman yang ngomong udahlah tinggalin aja, dia udah kayak gini. Itu tuh yang salah. Makanya kenapa gue dulu ya kalau punya pacar, gue selalu cerita ke temen gue, nggak pernah ngomong di media sosial. Karena gue tipikal yang nggak mau mengapresiasikan di media sosial kalau gue lagi galau, kelihatan begonya gitu. Makanya kalau gue bilang, gue ngomong ke teman-teman gue di awal-awal, jujur di awal-awal pasti sama deh kayak lu juga nih yang ngedengerin. Di awal-awal gue kayak iya ya bener ya kata temen gue, dia tuh kayak gitu. Anjir, ngapain gue susah-susah pacaran sama dia, ngapain susah-susah gue ngemis-ngemis cinta sama dia. Orang
hubungan gue ternyata nggak bagus kok sama dia, bener juga kata temen gue nih sini. Dan akhirnya dengan tembok yang besar, tekad yang bulat di hati lu datangin pasangan lu ngomong pindahan. Pemikirannya di situ cuma dua, antara dia yang ngemis sama lu atau dia ya udah bilang udah juga. Kebanyakan kalau yang gua alamin ya, based on dulu, mereka juga sama cerita ke teman-temannya dan akhirnya ya udah putus gitu aja. Dan lo tau, penyesalan itu selalu datang di akhir, right? Bener kan? Penyesalan itu selalu datang di akhir. Dan ngerasa bahwa kayak iya ya, benar ya, ternyata pemikiran di hati kecil gue nih lebih baik dibandingin pendengaran dari teman-teman gue ini. Ternyata selalu salah apa yang gue ceritain ke teman gue. Ternyata teman gue pro-nya ke gue, nggak lihat dari dua sisi. Nah, nyesalnya tuh di situ, Bray. Kenapa? Karena bisa dibilang teman-teman kebanyakan pro-nya itu ke elu, bukan ke dua belah pihak istilahnya. Apalagi kalau lu dapat pasangan yang bisa dibilang hampir mirip. Miripnya dalam arti adalah karakternya kayak lu. Kalau lagi berantem sama kayak lu, dia bakal cerita ke teman-temannya. Nah itu sih, Bray, yang sama-sama bener-bener itu bakal bikin lu tuh ya udah putus hubungan gitu loh. Karena temen tuh udah kayak, menurut gue ya, aparat negara. Dia kuat banget di pemikiran kita tuh, dia kuat. Dia bener-bener hebat, bisa ngerubah kita. Karena resonnya adalah dia lebih lama dibandingin pasangan kita, bisa jadi kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang bisa dibilang salah satu pemicu hubungan tuh retak ya, pertemanan juga sih. Dan ya memang salah sih, nggak boleh juga gitu gara-gara kita udah punya pacar terus kita ngomong nggak boleh sering main sama teman kita, nggak bagus juga sih. Nanti malah temennya itu yang berpikir, wah lu gara-gara lu nih dia nggak boleh main sama gua nih. Nah kayak gitu jangan sih, jangan sampai kayak gitu. Itu kan tentang uh, hubungan pacaran lu. Di saat lu pacaran sama teman-teman, impactnya tuh seperti apa. Atau bisa dibilang sama temen tuh, dia tuh udah kayak aparat negara lah. Dia bisa bener-bener ngerti pemikiran lu dan ngatur lu, dan akhirnya lu selesai sama pasangan lu. Kayak gitu sih, Bray. Nah terus kemudian adalah, itu kan saat pacaran, temen tuh lebih berpengaruh. Sekarang kalau lu udah berpasangan, orang tua atau bisa dibilang nanti mertua lu lebih berpengaruh. Kenapa? Di sini perannya orang tua atau perannya mertua lu di hubungan circle, bisa dibilang antara lu sama pasangan lu, itu besar banget pengaruhnya. Kenapa? Jujur ya, itu dibilang salah satu hal yang gak bisa dan gak akan pernah selesai gitu. Maksudnya dalam arti selesai adalah lu gak bisa menolak itu hadir di kehidupan lu. Itu pasti ada, Bray. Dan gue gak mikir itu hal-hal buruk ya, karena dari awal kita udah berkomitmen untuk menjadi pasangan. Dan kalau udah jadi pasangan, lu harus siap terima, udah dengan lapang dada, bahwa lu harus tahu ya keluarganya dia seperti ini, orang tuanya seperti ini. Begitu pula juga dia harus tahu orang tua lu seperti apa. Kalau belum ngerti, jangan ngejalin sebuah hubungan berpasangan atau jangan ngejalanin komitmen. Karena kalau dia udah gak mau ngerti sama keluarga lu, buat apa gitu. Makanya di sini jujur ya, perannya keluarga tuh istilahnya orang tua ya, lebih gue tekanin di orang tua. Itu bener-bener bisa dibilang sangat-sangat berpengaruh. Jujur ya, di fase gue yang sekarang nih, orang tua berpengaruh banget. Kayak misalkan ada sedikit kesalahan gue kecil, nanti mertua gue atau bisa dibilang orang tuanya dia bakal marah, bakal gak suka. Sama kayak dilakuin sama pasangan gue, menurut orang tua gue itu gak pantas. Itu tuh bakal berimpact besar gitu. Besarnya dalam arti adalah besar di pemikiran lu. Di situ tuh otomatis lu bakal istilahnya ada lebih besar hal untuk membela orang tua lu dibandingin pasangan lu. Dan jujur itu terjadi sama gue. Kenapa?
Karena di situ gue ngerasa pastilah ini semua yang ngedengerin kalau dia udah berpasangan, udah berkomitmen, kalau udah ngomongin tentang orang tua itu pasti sulit banget buat dibantah, sulit banget buat istilahnya ya nggak peduli dengan hal itu. Karena apa, orang tua tuh banget kayak instingnya kita tuh ke mereka gitu loh. Kan ada orang tua bahkan yang ngomong gini, kalau kamu nggak nurut sama ayah ibu tentang kamu sama pasangan kamu, nantinya jelek loh hubungan kamu. Dan ada yang menanggapinya itu benar loh. Ya ada sih kenyataannya emang kayak gitu. Nah di sini kenapa bisa gue bilang kalau menurut gue, kalau di saat orang tua gue ngomong gitu ke pasangan gue, pasti gue akan membela orang tua gue sedikit. Karena dalam arti bisa dibilang ya, orang tua kan yang ngelahirin, orang tua yang ngebesarin, jadi orang tua lebih tahu lah. Makanya ya terkadang gue juga serba salah gitu, gue ngasih tahu pasangan gue, orang tua gue yang marah. Sama kayak dia ngasih tahu gue, terus gue kesel, gue ngomel ke dia, terus dia juga bete karena orang tua juga ngomel lah. Jadi agak campur aduk. Makanya kenapa kalau lu udah bisa berpasangan, lebih baik lu tinggal agak berjauhan dari orang tua lu. Bukannya menjauh ya, maksudnya bukannya maksud gue mengurangi pahala, bukan. Tapi di sini adalah titik poinnya adalah untuk biar lu sama pasangan lu tuh bisa damai. Istilahnya dalam arti damai, yang tahu buruk baik aibnya lu gitu loh, cuman lu sama pasangan lu. Kenapa? Karena kalau udah di luar itu udah sulit bro. Sebenarnya kalau di tradisinya gua sama pasangan gua memilih menjauh dari keluarga masing-masing, kenapa? Karena keluarga kita itu benar-benar saling dan amat sangat terlalu care sama gua, ataupun orang tua dia terlalu care sama dia. Itu makanya gua udah komitmen banget buat agak menjauh lah tinggalnya. Karena kalau ketahuan ada aib atau ada sesuatu, berantem atau apalah seperti itu, nanti jadinya malah lebih runyam, malah lebih ribet. Yang ada saling menyalahkan gitu. Di saat lu di posisi lu nggak kayak gini tapi ketahuan sama istilahnya orang tuanya dia seperti apa, itu sih yang harus dipikirin. Makanya peran keluarga itu atau orang tua di saat lu udah berpasangan, wah jujur ya, menurut gue ini mah mungkin yang ngedengerin beda-beda persepsi, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue ya, itu bener-bener berperan banget, berarti banget di hidup kalian. Karena siapa lagi yang bakal ngerti kalian kalau nggak pasangan, ya orang tua kalian kayak gitu. Tapi gue lebih respect, jujur sih lebih respect sama orang tua yang ya udah itu udah hubungannya dia, mau jelek mau buruk mau baik mau bagus, yang ngejalanin ya mereka berdua, yang harus nyelesain ya mereka berdua. Kecuali indikasinya adalah di sini ada yang nyeleweng atau selingkuh, nah itu di sini barulah orang tua tuh turut adil mengambil keputusan. Karena pada hakikatnya itu udah keluar dari norma-norma yang namanya lu berpasangan. Etika lu berpasangan sama seseorang tuh udah jauh banget nggak sesuai. Makanya bisa gue bilang kalau udah ada yang menyentuh hal itu, ya itu it's okay, orang tua tahu. Tapi kalau yang belum menyentuh ya janganlah. Karena orang tua pun sebenarnya nggak harus tahu tentang aib lu semua gitu loh. Jangan lu semua lu cerita. Banyak deh teman-teman gue yang kayak gini, yang mereka berantem sama pasangannya akhirnya cerita ke keluarga atau seperti apa, atau mereka cerita ke keluarga pasangannya, akhirnya jadi runyam. Entah keluarga pasangannya setuju dengan pemikiran teman gua atau enggak setuju, ntar jadi marah-marah sama anaknya sendiri. Sama juga keluarganya temen gua ini nggak setuju nih apa yang telah diperbuat sama pasangannya temen gua, nah akhirnya jadi berantem. Yang kayak gitu yang harus dihindarin lah. Maksud gua kalau lu bisa menyelesaikan sendiri dulu. Karena kalau udah berpasangan, lu harus udah bisa nih, gue jelasin lagi, gue tekenin lagi bahwa komitmen atau pemikiran lu dengan pasangan lu harus udah jelas di sini. Bahwa titik poinnya adalah lu sama pasangan lu harus bisa terima yang namanya lu lagi berantem, lu lagi susah, lu lagi senang, lu lagi campur aduk di kantor atau
di tempat kuliah ya harus bisa sama-sama terima gitu loh. Nah di sini kenapa gunanya kalau lu udah komitmen biasanya hal-hal yang sepele itu udah bukan jadi masalah, karena pada dasarnya orang-orang yang udah berkomitmen masalah hal sepele itu udah nggak ada gitu, mereka lebih yang kebesar biasanya ya, tapi ya ada aja sih, namanya laki-laki dan perempuan mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya kecemburuan sendiri, mereka punya emosi tingkat nasional sendiri kayak gitu sih Bray. Tapi inti poinnya dari ini adalah kalau lu mau berhubungan atau sorry maksud gue adalah berpasangan aja, berhubungan aduh bahasanya itu ambigu loh berpasangan ya lu harus siap terima komitmen. Jangan lu mau berpasangan tapi lu belum siap terima komitmen dan lu cuman mau jadi kayak ya udahlah gue cuman berpasangan sama dia, mau baik buruknya bodo amat, gue nggak mau dengerin, yang penting gue tahu baiknya doang. Jangan berarti dengan lu berpacaran aja itu lu cari pacar lah, jangan cari pasangan dan lu nggak bisa komitmen. Dan kalau ada yang ngedengerin, ada yang tipikal pasangannya kayak gini, dia belum ada di poin untuk menjalin komitmen, dia masih di poin pacaran. Kalau misalnya bagusnya lebih baik lu ngobrolin deh sama pasangan lu itu pinginnya seperti apa biar ada komitmen. Kasihan juga lu buang-buang waktu. Iya kalau waktunya itu jadi pengalaman, kalau nggak jadi pengalaman sayang kan, kayak gitu sih Bray. Oke, dari cerita gue ini ambil yang positifnya dan yang negatifnya dibuang aja. Kalau lu suka lu bisa subscribe dan like, kalau lu nggak suka lu boleh dislike. Dan Ijong Podcast udah ada di Spotify, lu tinggal cari aja di kolom search ditulis Ijong Podcast dan pilih cerita yang lu suka. Oke, akhir kata see you next time and bye bye.